Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 2 dari surat Al-A'la, dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini merupakan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Dikarenakan banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka diberikan nikmat kesehatan akan tetapi lebih memilih dirinya untuk berdiam diri di rumah mereka masing-masing. Bayangkan saat semalam diguyur dengan hujan, paling enak apabila kita melewati subuh ini di atas tempat tidur. Namun sembari kita melawan dengan rasa kantuk yang sangat berat, kendati kita pun masih juga merasa tertidur di dalam masjid, ini adalah sebuah perjuangan yang menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah, mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, orang yang paling mencintai kita dan orang yang paling merindukan dengan kita. Hanya saja bagaimana kita hari ini menerjemahkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semestinya setiap perbuatan yang kita lakukan itu merupakan bukti kerinduan kita kepada baginda Rasulullah. Kenapa kita mau salat subuh berjamaah? Dikarenakan kita rindu nanti pada saat semua manusia akan mencari sosok baginda Rasulullah, maka Rasul akan mengenal kita karena kita rindu kepadanya. Bayangkan pada saat suatu hari andanda tercintanya Fatimah Az-Zahra menanyakan kepada ayahandanya, "Wahai ayahanda, kalau di dunia aku bisa selalu bersamamu, kapanpun aku ingin bertemu denganmu, aku bisa menjumpaimu." Ini adalah sebuah ungkapan dari seorang anak putri tercinta, Fatimah Az-Zahra. Nanti bagaimana seandainya kelak di hari akhirat pada saat engkau bangkitkan kami? Di mana aku bisa menjumpai pada ayah putri tercintanya, maka pada engkau akan bertemu denganku di Haud, di Telaga Kautsar, di mana pada saat aku sedang sibuk memberikan syafaat kepada umatku, dan pada saat aku sedang sibuk memberikan air dari Telaga Kautsar kepada umatku. Maka ini merupakan sebuah momen yang paling penting pada fase hari kebangkitan, fase kita mencari baginda Rasulullah. Semoga jemaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari Telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah saat subuh yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya Tafsir Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan tentang makna walladzi qaddara fahada. Beliau menyebutkan bahwasanya wa i'adatul ismul mausul fi qawlihi walladzi qaddara, dan diulangnya isim mausul kata benda penyambung pada ayat walladzi qaddara dengan walladzi akhraja. Kata-kata walladzi itu adalah kata sambung. Ini menunjukkan ma'a ibna'i harfil 'athaf dan ditambah dengan huruf 'athaf wa
ala tikrarihi hada lil ihtimam. Ini menunjukkan tanda pentingnya. Orang-orang Arab pada saat mereka mengulangi sesuatu itu menunjukkan sesuatu itu penting. Terlebih kata-kata yang diulang itu ditambahi dengan huruf ataf, huruf yang disandarkan kepada perkara sebelumnya. Inilah indahnya bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Saya pernah mempelajari beberapa bahasa. Di antara bahasa yang paling indah itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena makhrajul hurufnya itu mengalahi daripada bahasa-bahasa lain. Kita waktu belajar bahasa Prancis, Pak Dandim juga pernah merasakan bagaimana sensasinya Mesir. Mesir itu bahasa keduanya bahasa Prancis. Kata-kata U saja itu ada sekian bentuknya, pengungkapan kata-kata U. Maka pada saat kita mengucapkan bonjour, itu U-nya beda dengan U yang lainnya. Tapi dengan makhrajul huruf Arab itu jauh lebih berbeda. Begitu juga dengan penyusunan kata-kata hurufnya. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan supaya kalian itu tahu. Tahu itu apa? Supaya kalian itu mau mempelajari. Dan secara kesehatan huruf-huruf dalam Al-Quran pada saat kita bacakan setiap hari ternyata itu membuat kesehatan bagi tubuh kita. Itu yang sangat spektakuler. Kenapa? Karena pergerakan mulut kita, suara yang dikeluarkan itu ternyata menyehatkan organ tubuh kita. Imam Ibnu Ashur mengatakan al-ihtimam bi kulli silah min hadhihi as-silah wa itsbatiha lil madlul al-mawsul wa hadha muqtadayat al-ihtimam. Ini merupakan pentingnya pada saat diulangi dengan kata-kata sambung alladzi dan ditambah dengan huruf ataf. Ini menunjukkan pentingnya urusan tersebut, ya. Walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada, dan Allah lah yang menentukan qadar dan memberikan petunjuk. Pada saat kita menceritakan ayat sebelumnya, Allah yang menciptakan dan menyeimbangkan ciptaannya. Kita menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, jarak antara matahari dengan bumi itu adalah jarak yang paling seimbang. Tidak akan pernah meleset 1 sentimeter pun. Kenapa? Kalau dia meleset maka jaraknya tidak akan bisa ada kehidupan. Kecepatannya, ya, kecepatan matahari berputar, bumi berputar, itu semuanya adalah yang paling seimbang. Sehingga apa? Kecepatannya itu tidak pernah terlambat. Kalau terlambat, kita satu hari mungkin bukan 24 jam. Bisa jadi 36 jam satu hari. Inilah yang dinamakan dengan Allah menciptakan dan Allah lah yang menyeimbangkan. Hal yang sama juga pada saat kita menceritakan kenapa rambut itu bisa panjang. Allah menciptakan rambut bisa panjang sehingga kita harus pangkas. Kenapa bulu mata itu tidak seperti tumbuhnya seperti rambut? Kalau seandainya struktur bulu mata itu tumbuh seperti rambut, maka kita setiap bulan harus pangkas bulu mata, harus pangkas alis, ya kan? Harus kita pangkas yang bulu-bulu yang lain. Inilah yang dinamakan dengan penciptaan Allah, dan Allah lah yang menyeimbangkan. Nah, di ayat yang ketiga ini Allah menjelaskan bahwasanya walladzi qaddara, Allah lah yang menentukan fahada, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Wal makna qaddara al-asya' kullaha fahadaha ila ada'i qata'ifiha kama qaddaraha. Bahwasanya Allah memberikan semua kadar tersebut dan tugas-tugasnya kepada masing-masing. Contoh misalnya, di sini Imam Ibnu Ashur memberikan penjelasan, lil insan an yakuna qabilan lin natq. Bagi manusia dia mempunyai kemampuan untuk bisa berbicara. Hal seperti ini tidak terjadi sama binatang yang lain. Kendati paling hebat kita mendidik beo itu tidak bisa ceramah. Coba beo kita didik dia cerita selamat pagi, dia bisa mengucapkan selamat pagi. Tapi kasih dia kitab, suruh dia ceramah, enggak bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan kadar ilmu, ya, kepada manusia.
Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Ashur, ayakuna qabilan lin-natqi wal ilmi was sina'ah, dan dia itu bisa memproduksi, ya, bima wahabahu minal aql, dikarenakan diberikan akal kepadanya. Hari ini kalau seandainya manusia tidak menggunakan akalnya, apa yang membedakan antara dia dengan hewan? Apa yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain? Walamma qaddara al-baqar lidarki ala ihmal ar-ra'i wa ri'man waladaiha at-tadabbur bidzalika lil halik. Begitu juga pada saat Allah memberikan kemampuan kepada lembu. Ini sebuah tadabbur yang paling harus kita renungi, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Lembu itu tidak pernah makan makanan lain seperti kita. Kita pernah minum Sprite, ya, pernah minum Coca-Cola, ada minuman-minuman yang kita minum, ada sirup cap patung. Lembu tidak pernah minum sirup cap patung. Minumnya air biasa, makannya rumput. Kenapa badannya lebih besar daripada kita? Padahal yang masuk cuma satu jenis makanan, rumput yang masuk. Tapi kenapa waktu lahir dia hanya sekian kilo, begitu kita jual sudah puluhan kilo. Seharusnya manusia yang berakal, dia memikirkan, kalau bukan Allah Tuhannya, tidak akan pernah mungkin ada makhluk seperti ini. Inilah yang harus kita renungi. Dan dibuat ketentuan pada lembu itu adalah susu. Adanya susu. Namun hari ini kita jarang menggunakan fasilitas susu tersebut. Padahal pada saat kami di Mesir, kami pulang ke kampung, itu diajarin sama ayah angkat. Ternyata kambing, lembu, kalau seandainya kita peras susunya, itu akan membuat dia lebih banyak. Hari ini kita tidak pernah memeras susu kambing. Kita berikan susu tersebut kepada anak kambing. Ya kan? Kalau di sana di Mesir, di Arab, itu memang minuman yang paling favorit. Setiap pagi kalau misalnya ada kambing, kita disuruh peras, diajarin cara perasnya. Setelah itu diangetin sedikit aja angetnya, baru kita minum. Maka sangat wajar mereka mempunyai daya ingat yang kuat. Kenapa? Minumannya adalah susu kambing. Hari ini kita tidak jarang orang yang pelihara kambing memanfaatkan susu kambing. Padahal Allah telah menciptakan lembu, kambing, mereka mempunyai ketentuan-ketentuan. Mereka mempunyai susu, dan susu tersebut adalah untuk kita yang minum. Walamma qadaran nah, dan pada saat Allah memberikan ketentuan kepada lebah liintajil asal, untuk menghasilkan madu. Dan ini hal yang paling menarik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bayangkan lebah itu mengkonsumsi sari bunga dan akan menghasilkan madu, dan madu tersebut adalah obat segala obat. Kalau seandainya kita mau mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kehidupan kita itu akan sehat-sehat saja. Sehebat apapun madu, lebah mengkonsumsi sari bunga, dia tidak akan pernah mengkonsumsi sari bunga cabai, sehingga ada madu rasa cabai. Adapun misalnya pada saat lebah mengkonsumsi sari bunga durian, ada madu rasa durian? Enggak ada. Ya paling kalau dia mengkonsumsi tergantung dengan sari bunga yang ada. Kalau seandainya di hutan belantara, misalnya kita sering melihat di hutan leuser itu ada madu pahit yang memang itu dihasilkan dari bunga-bunga yang pahit, dan itu menjadi obat. Dan ada nanti pada musim bunga manis, rasa madunya akan berbeda. Siapa yang bisa menghasilkan binatang tersebut dengan varian madu-madunya? Kalau bukan itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Maka ayat ini pada saat Allah menjelaskan kepada kita wallazi qaddara fahada, itu masing-masing punya tupoksinya. Masing-masing punya tugas pokok. Dan ini sebenarnya yang harus kita lakukan hari ini oleh manusia. Apa tugasnya ajudan?
Tugasnya ajudan menjalankan tugasnya, tidak boleh menjalankan tugasnya dandim, tidak boleh menjalankan tugasnya danrem. Semua masing-masing itu sudah ada tugas pokok masing-masing. Walladzi qaddara fahada, dan ada petunjuknya. Enggak boleh main sembarangan. Semua ada SOP-nya. Semua ada petunjuknya. Kenapa perlu petunjuk? Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur, bahwasanya anna ayyuhayyahu bihafdhi ma yuwajjihu, bahwasanya kenapa ada petunjuk ini, agar dia itu berada di jalan yang benar, untuk diarahkan. Ini perlu petunjuk. Contoh misalnya, saya melakukan perjalanan waktu itu dari Virginia ke Baltimore. Baltimore itu salah satu provinsi, salah satu kabupaten di Maryland, provinsi di Amerika. Saya tidak pernah melakukan perjalanan dari Virginia ke Baltimore. Lalu seorang teman yang berada di Baltimore mengirimkan kepada saya peta Google Map. 2007 itu di Amerika sudah ada Google Map. Kita diarahkan dari Virginia naik bus ini ke sini, setelah itu naik kereta api, setelah kereta api nanti sambung dengan metro, kereta api bawah tanah. Line biru pindah ke line merah nanti akan naik lagi kereta api. Setelah itu naik taksi, setelah itu keluar dari kereta api, sudah ada saya. Ternyata memang betul seperti itu. Walaupun kita tidak pernah pergi, tapi pada saat kita mengikuti petunjuk tersebut, kita akan sampai kepada tujuan. Hari ini kita kan tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia ini. Maka kita perlu petunjuk. Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah. Maka ikuti aturan Allah. Allah menyuruh kita apa? Salat 5 waktu. Di mana salatnya? Di masjid. Di masjid. Salatnya. Laki-laki itu salatnya 5 waktu di masjid. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, ada di antara bapak pejabat di sini yang memang punya kehidupan yang dulunya yang gelap, tapi dikarenakan ada starting point-nya, ada fase beliau hijrah taubat. Beliau salat 5 waktu di masjid, tidak pernah tinggal. Beliau puasa Daud, beliau tahajud. Ada hal yang tidak mungkin secara militer beliau bisa lulus, tapi bisa lulus karena Allah mengizinkan. Maknanya apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka semua urusan kita akan diurus oleh Allah. Maka petunjuk ini adalah untuk lihafdhi, untuk menjaga kita. Kita ini dijaga oleh Allah, diproteksi oleh Allah dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa taisirihi alaihi, dan ini untuk memudahkan kita. Contoh misalnya, kenapa Allah menyuruh kepada kita untuk berpuasa? Supaya tubuh kita mudah. Kenapa? Secara medis tubuh kita itu dalam 1 bulan itu perlu puasa 8 hari. 8 hari perlu puasa. Percaya atau enggak? Bapak mau berpuasa atau enggak? Bapak harus melakukannya. Kalau tidak, pasti akan sakit nanti. Dan sakit itulah kita tidak bisa makan apa-apa. Baru datang orang, ditanyain, kepingin makan apa? Kalau udah sakit. Waktu sehat ada yang nanya, ya, kepingin makan apa? Semua orang menawarkan pada kita pada saat sakit. Padahal sakit itu adalah disuruh istirahat. Karena apa? Karena kita tidak mau memudahkan tubuh kita. Wa i'ta'ihi syari'atin munasabah lidzalika taysir, dan memberikan kepada kita yaitu syariat yang sesuai dengan kita. Bayangkan kalau seandainya syariat kita hari ini adalah sebagaimana syariat Nabi Musa. Apa syariat Nabi Musa? Pada saat seseorang melakukan kesalahan, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Umat Nabi Musa setiap mereka melakukan kesalahan, mereka harus bunuh diri. Kenapa? Karena enggak ada obatnya lagi.
Bayangkan umat yang paling spesial, mereka kepingin makanan dari surga dikasih. Siapa hari ini yang pernah makanan dari surga? Nggak ada, nggak pernah kita rasakan. Tapi begitu dikasih makanan dari surga, hidangan dari surga, manna wasalwa, apa mereka minta? Basal, minta bawang, minta, minta makanan yang remeh-temeh. Itulah umat Nabi Musa. Maka syariat itu Allah berikan kepada kita sesuai dengan zaman kita. Hingga saya sering mengatakan bahwasanya syariat Islam untuk umat Nabi Muhammad ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja. Kalau seandainya ayat ini kita bacakan, ya, kita bacakan bagi orang yang mau membuka hatinya, maka dia akan bisa beriman kepada Allah. Ayat ini misalnya kita bacakan wallazi qaddara fahada. Kita jelaskan kepada teman-teman kita yang non-muslim. Bagaimana Allah menciptakan kita. Bagaimana Allah memberikan keseimbangan kepada kita. Fungsi kita. Bahwasanya kita mempunyai akal, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah semua dikarenakan kuasa dari Allah. Wa qala ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Allah akan menetapkan, akan mengokohkan di dalam jiwa Nabi Muhammad SAW agar tidak lupa. Wa nuyassiruka lil yusra, dan akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Ingatlah bahwasanya petunjuk tersebut bukan untuk memberatkan kehidupan kita, akan tetapi petunjuk yang Allah berikan itu adalah untuk mensukseskan segala tatanan kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan dari satu ayat ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.